Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ayasyokoni dari kelas 11 RPL 1. Saya di sini akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil game dari saya untuk ujian asesmen akhir semester genap. Sebelum saya memulai presentasinya, saya disclaimer terlebih dahulu kepada Pak Hafiz karena saya tidak jadi menggunakan hasil game dari Godot Engine yang telah saya buat dan lain karena satu dan lain hal dan juga ada kendala, jadi saya tidak jadi menggunakan hasil game ini yang menggunakan Godot Engine. Saya langsung memutuskan untuk melanjutkan project game asesmen akhir semester ganjil yang lalu, yaitu project game kelompok. Karena project game kelompoknya belum selesai 100%, kalau kemarin baru level 1 dan level 2, dan sekarang saya sudah menyelesaikannya sampai final, sampai level 3. Di level 3 ini tepatnya itu untuk boss battle atau melawan bos. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang worksheetnya atau game design development. Ini adalah worksheetnya, game design project management worksheet. Objektif. Ini adalah screenshot dari Unity editornya. Saya sudah screenshot yang bagian ini. Lalu, daftar isinya ada pendahuluan, game overview and objective, isinya gameplay konsep, dan timeline and preview. Chapter 1, pendahuluan. Judulnya itu The Wandering Soldier, yaitu judulnya ada di sini. Genre-nya single player 2D roguelike top-down bullet hell shooter. Target audience untuk semuanya, everyone, 10 plus ESRB. Platformnya khusus untuk laptop or PC. Software development-nya menggunakan Unity versi 2021. Versi 2021.3.45. Lalu untuk pembuatan aset 2D-nya, saya menggunakan Krita dan Sprite untuk aset desain 2D-nya. Dan untuk sound design-nya, saya menggunakan software Audacity. Mungkin konsep description ini. Lalu pengalaman bermain. Gamenya akan berlangsung dalam dungeon yang mengharuskan pemain mengalahkan banyak musuh untuk mencapai level selanjutnya. Dan ini adalah dua game yang menginspirasi saya untuk membuat game dengan judul The Wandering Soldier, yaitu yang pertama Soul Knight, game Android, dan Enter Gungeon, game PC, yang bergenre roguelike. Chapter 2, isi. Gameplay konsepnya awalannya ketika user menekan tombol play maka akan masuk langsung ke dalam gameplaynya. Gameplay awalan ketika user menekan tombol play maka akan langsung masuk ke dalam gamenya dan memulai permainan. Game mekanik, user bisa menekan tombol WASD untuk bergerak dan user bisa menekan tombol kiri mouse untuk menembakkan senjata shotgun. Game rules. Rules-nya itu user harus bisa mengalahkan banyak musuh di dalam dungeon tersebut untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Tantangannya, jika mati lebih dari 3 kali, maka akan reset atau kembali dari level awal atau tempat respawn di dalam level 1. Jadi ada 3 kali kesempatan. Ini adalah achievement atau hadiah. Harus berhasil mengalahkan boss. Dan kalau gagal maka akan kembali ke tempat respawn. Audionya menggunakan background musik epic untuk gameplaynya dan menggunakan sound effect yang sesuai dengan gameplaynya. UI-nya menggunakan desain yang simple, minimalis dari main menu sampai ke dalam gameplaynya. Chapter 3, Timeline and Preview. Development Timeline and Preview. Project Management di sini sudah saya buat. Lalu Project Timeline and Milestone and Task Breakdown. Ini sudah statusnya sudah selesai semua. Ini preview dari main menu, settings, ini about. Ini yang sebelumnya itu untuk AS ganjil dan sekarang untuk penilaian AS genap. Saya melanjutkan sampai selesai, sampai ke boss fight. Oke, ini untuk gameplaynya bisa langsung dimulai. Ini sudah masuk ke dalam gameplaynya. Di sini ada 4 pilihan, exit untuk keluar, about untuk melihat, settings untuk mengatur grafik. Saya menggunakan low, sound effect bisa dikecilin atau dibesarin, volume music yang sedang jalan bisa diatur. Lalu kita langsung ke gameplay. Kesempatan ada 3. Ini adalah level 1.
Ini adalah enemy. Kita ngumpet. Set. Nah, lanjut ke ruangan selanjutnya. Makin banyak, ada 3 musuh. Oke. Kita langsung masuk ke oh ya, sebelumnya saya pada AS ganjil belum ditambahkan UI darah atau HUD. Sekarang sudah saya tambahkan. Karena kesempatan saya masih ada 2, jadi saya nggak langsung kembali ke level 1, jadi saya bisa langsung ke level 2. Jadi kesempatan saya hilang semua, jadi saya akan kembali. Karena lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini juga untuk environment, yaitu duri. Untuk injak maka darah kita berkurang 10. Aduh, darahnya tinggal dikit. Untuk spam ini bisa sekali, 2 kali, atau 3 kali paling banyak. Oke. Pintar. Oke. Nah, sudah saya atur ya. Ini sudah menuju ke level 3. Ada dia. Darahnya 2, 3. Tembak. Oke. Ini lanjut ke level 3 yang saya sudah tambahkan untuk fight boss atau boss fight. Oke. Tuh. Ya. Nah, Anda tes musuhnya sudah habis, itu tambahkan darah. Awalnya segini, maka akan mendapatkan darah. Untuk boss fight kita langsung saja. Ini ada buahnya. Wow. Coba. Dari awal. Oke, kita langsung percepat gameplaynya. Oke. Ini sudah sedikit sulit. Aduh, nak beli. Langsung aja. Nah, 50. Cari dulu anak buahnya, mana anak buahnya. Oh no. Ini. Dan yang saya bisa injek dulunya. Oh, mantap. Anak buahnya sudah habis, maka morbusnya hilang. Akhirnya bosnya sudah kalah. Langsung saja ke Final Graffiti. Oke, di sini adalah saya akan menjelaskan mulai dari scene-nya. Ini adalah menu, scene menu. Ini adalah final ketika sudah menyelesaikan lawan bosnya. Level 1, level 2, level 3 yang sudah saya tambahkan. Sebelumnya belum ada.
Dan ini adalah kesempatannya. Untuk level satunya di sini, ini adalah file musiknya yang atau background music yang berjalan dari awal sampai akhir. Oke. Lalu untuk animation, ini ada animasinya dari Big Boy, Boss, Enemy One, Shot Knight, Wizard, dan ini sound shootnya atau pada saat shotgunnya ditembak. Oke, kita sprite. Ini adalah aset heal.png untuk menambah darah ketika sudah menyelesaikan atau mengalahkan semua musuh. Lalu ini spike atau duri, kecil sekali. Lalu untuk ini adalah tangganya, tangga untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Lalu ini adalah selection.png. Ini aset temboknya, aset interior, aset guns. Ini shotgun yang player pakai atau karakter yang ini. Lalu slime, spark, magic yang dipakai wizard. Lalu ada peluru, big gun yang dipakai yang kesatria biru gede. Lalu ada tembakan all gun yang semua pakai enemy. Ini fantasy, ini adalah berbagai karakter serta yang sudah saya buat NPC atau musuh-musuhnya dan juga karakter utamanya. Ini untuk peluru, ini peluru shotgunnya, ini untuk peluru musuh yang besar itu, dan ini peluru tembakan musuh yang kecil-kecil. Oke. Ini tilesnya tuh banyak yang sudah saya taruh di lingkungan sekitar ini. UI clear.png. Lalu fontnya saya menggunakan Liberation. Lanjut ke udah segitu saja. Oke. Sudah selesai. Baik, segitu saja untuk game yang berjudul The Wandering Soldier ini. Lalu selanjutnya ada lagi yang sudah saya buat yang bernama game. Ini game horror dengan shader atau grafik PS1 atau PSX 3D horror. Oke, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Baiklah, ini adalah lanjutan pembahasan dari game yang telah saya buat yang berjudul 3D Horror PSX Monster. Ini pertama-tama saya akan membahas game design development atau worksheet dokumennya. Ini game design project management worksheetnya. Daftar isinya, chapter 1 pendahuluan dengan judul 3D Horror PSX Monster atau PS1, shadernya atau style PS1, genre-nya single player 3D first person survival horror PSX game, target audience teen atau remaja, ratingnya dari ESRB, platformnya laptop bisa, PC pun bisa, software development menggunakan Unity 2021 untuk aset desainnya Blender dan sound desainnya Audacity. Game concept description. Player harus berusaha menghindari serangan monster yang selalu mengejar dengan cara memperlambatnya menggunakan flash camera. Dan player harus berusaha escape atau keluar dari maze tersebut. Pengalaman bermainnya, game akan berlangsung dalam maze yang mengharuskan player mencari jalan keluar untuk escape dari maze tersebut. Jika tertangkap oleh monster tersebut, maka akan terkena jump scare. Inspiration. Saya terinspirasi game ini terinspirasi dari the first ever survival horror game 3D Monster Maze dari tahun 1981. Ini adalah gamenya yang menginspirasi saya untuk membuat game ini. Chapter 2, isi, gameplay concept. Gameplay awalan, ketika player menekan tombol and
enter the game, maka akan masuk ke dalam gamenya dan game pun dimulai. Player langsung bisa memainkannya. Game mekanik. Player bisa menekan tombol WASD untuk bergerak, tahan shift untuk berlari, dan bisa menekan tombol klik kiri mouse untuk mengaktifkan flash camera. Game rules. Player harus bisa berusaha menghindari serangan monster yang selalu mengejar dengan cara memperlambatnya menggunakan flash camera. Dan player harus berusaha escape atau keluar dari maze tersebut. Tujuan gameplaynya untuk mencari jalan keluar atau escape atau keluar dari maze tersebut. Jika tertangkap oleh monster tersebut, maka akan terkena jump scare. Tantangan atau challenge. Hindarilah serangan monster yang selalu mengejar dengan cara memperlambatnya menggunakan flash camera. Achievement atau hadiahnya, jika berhasil escape atau keluar, maka game akan tamat atau selesai. Jika tidak berhasil atau tertangkap oleh monster dan terkena jump scare, maka akan kembali ke awal tempat respawn. Audionya menggunakan background music, horror PSX, dan menggunakan sound effect yang sesuai dengan gameplaynya. UI-nya menggunakan desain yang simple dan minimalis ala PSX, dari main menu sampai ke dalam gameplaynya. Chapter 3, Timeline and Preview. Development Timeline and Preview. A, ini. B, yang ini. Dan C-nya, Task Breakdown. Sudah. Statusnya sudah yes semua. Ini adalah preview dari game yang telah saya buat. Main menunya seperti ini. Mapnya seperti ini. Lalu all this game, ketika menekan tombol ini akan muncul ini. Lalu upgrades, ketika sudah berhasil foto beberapa kali atau berhasil escape, maka akan mendapat uang untuk upgrade dan bisa memainkan berulang-ulang kali. Dan how to play, ketika menekan ini adalah penjelasannya tentang game ini. Oke, cukup sudah untuk penjelasan dari worksheetnya. Sekarang langsung atau ke dalam Unity editornya. Oke, sebelum kita mulai, di sini ada penjelasan. Ini adalah beberapa scriptnya: first person, flash camera, maze gain, maze generator, monsternya. Lalu untuk soundnya, mulai dari sound ini, blip blip blip, ini brown noise. Lalu camera, visual effect, suaranya klik seperti ini, suara klik. Ini suara continue blip. Ini adalah hash hunting, hunt sound effect. Ini untuk jump scare. Ini lanjut runaway. Ini untuk roasting newspaper atau scene saat membaca koran. Ini suara untuk serem-seremnya, ada banyak. Ini typewriter. Lalu ada ini. Dan ini adalah ini shader-shadernya. Shader untuk ala-ala PS1, PSX. Texture mulai dari 3D monster. Ini yang inspirasinya, ini ikonnya atau monsternya sendiri. Dan ini newspaper atau koran. Pixel effect atau ini background yang ini. Ini monsternya bernama Rex. Scene. Kita langsung ke dalam gameplaynya. Let's go. Saya hanya sedikit memberitahu gameplaynya, tetapi untuk berhasil escape nanti saya kasih tahu caranya. Ini sudah masuk gameplaynya. Kita ke maximize dulu supaya besar. Ini yang saya maksud about this game. Saya terinspirasi dari
first ever survival horror game 3D Monster Maze 1981. Ini adalah originalnya, dan saya terinspirasi membuat game seperti ini. Rates karena baru mulai hanya ada $0 atau bisa movement speed, camera reload speed, money multiplier, monster speed. Map ini kalau dikejar nih, kalau di upgrade monster Rex-nya ini akan lari lebih cepat. For play, ini ada penjelasannya. Use your camera left button to take picture of Rex. Oke, penjelasannya. Oke, langsung saja ke game. Oke, sebelum itu ada quit untuk tapi saya mau main, jadi kita langsung enter the game. Ini adalah gameplay. Breaking news, bla 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 bla. Alright. Click anywhere to continue. Anywhere, dimanapun. Ini adalah penjelasannya. You're playing a journalist who... Wow. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Rex lies in wait. Dia masih nunggu karena kita belum gerak. Kita harus cari tempat untuk escape karena ini susah. Jadi saya akan memberitahu langsung saja jump scare-nya. Itu dia. Oke, untuk kamera. Kencang sekali. Kita bisa juga kabur karena saya mau ngasih tahu jump scare. Hehe. Oke. Oke, selanjutnya gameplaynya cukup simpel untuk menghindari dan berhasil escape mencari jalan keluar. Itu saja sih, nanti saya akan memberitahukan mapnya. Ini kita cari-cari lagi, kita jalan-jalan, kita mencet shift biar larinya kita lari sini. Kita ngacak aja ya, karena aduh di belakang saya loh. Ini flashnya, kepencet flashnya. Kumskahe. Hehe. Kencang sekali ya. Oke. Cukup segitu saja. Dan ini adalah tempat escape-nya yang saya maksud. Karena ini mapnya generator jadi banyak bercabang. Nah ini monsternya, monster yang ngeselin ini yang ngejar-ngejar. Ini dia. Haha. Dia seperti ini ya. Nah ini adalah mapnya. Mapnya yang harus saya escape. Sebenarnya bisa langsung escape, tetapi tanpa basa-basi langsung saja ngasih tahu. Ini tempat escape-nya. Jika sudah berhasil ke sini, maka game akan tamat. Yeay. Itu saja untuk pembahasan gamenya. Wih. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.